tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Dan urusan 2024 akan sangat baik kalau Presiden betul-betul membatasi quote and unquote cawe-cawenya. Gitu. Karena partai politik udah bagus, teman-teman KIB bagus sekali. Pertama kali udah mendeklarasikan. Gerindra dengan PKB luar biasa. Kami KPP juga luar biasa. Bu Mega ini luar biasa menegaskan, dan itu artinya setiap partai sudah punya kemandirian. Jangan lagi coba diatur-atur. Karena nggak usah baper aja gitu kan. Jadi jangan melupakan sejarah seolah-olah tidak pernah terjadi. Di zaman SBY, zaman berbeda Mas. Ketika SBY periode kedua nggak ada persiapan buat siapa yang melegasikan. Tidak ada. Nggak ada yang sewot. Kita jaga etika. Kasihan Presiden, posisi udah tinggi jadi turun rendah. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak? Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Jadi wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong, ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Memang itu tugas. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Nah, dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Tetap gitu. Kalau ada yang mengatakan situasi perpolitikan saat ini masih adem-adem saja, dengan dua statement tadi, apakah kita bisa mengatakan bahwa situasi memang masih adem-adem saja? Ada yang beranggapan bahwa statement tadi sudah sangat-sangat strong statement dari Presiden Joko Widodo, jelas-jelas mengatakan tidak mengundang. Sementara dari Partai Nasdem seakan-akan Presiden sudah tidak menganggap lagi Partai Nasdem. Itu yang akan saya tanyakan mungkin pertama kali ke Mas Willy Aditya. Apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh sebenarnya ini tepat atau berlebihan? Hanya karena tidak diundang, Nasdem sudah tidak dianggap, Mas Willy? Ya, tidak ada yang berlebihan dari statement Pak Surya, Caca. Tentu ini tidak diundang dengan sangat jelas karena sudah memiliki koalisi sendiri, itu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Nah, tentu dalam hal ini Pak Surya pernah mengingatkan tamparan seorang sahabat jauh lebih mulia ketimbang ciuman seorang pengkhianat. Ini yang harus jelas kita letakkan, Caca, bahwasanya posisi Nasdem adalah partai yang melahirkan Jokowi 2 periode. Dari periode pertama Jokowi JK, periode kedua Jokowi Maruf Amin, itu adalah babynya Nasdem. Maka dalam konteks ini Nasdem sangat mencincang bau memikul. Apa moral obligation dari Partai Nasdem adalah menuntaskan pemerintahan. Sementara pada sisi yang lain, partai-partai ini memiliki tugas konstitusional untuk melakukan kandidasi capres. Dan kami sudah melihat untuk 2024 itu adalah yang paling pas memimpin Indonesia adalah Anies Baswedan sebagai figur yang merepresentasikan perubahan dan bisa menjawab tantangan zaman kita ke depan. Maka itu dua hal yang berbeda. Nah, tentu dalam hal ini kita harus menjadi orang-orang yang memiliki etik, moral, konstitusional dan bisa memisahkan antara kepentingan koalisi dan kepentingan
pemerintahan dan negara bangsa. Kita juga berharap dalam konteks ini pemilu yang akan dilaksanakan itu secara jujur adil, tidak terjadi abuse of power, di mana kemudian itu adalah ranahnya partai politik yang dalam memajukan kandidat-kandidatnya. Nah, dalam hal ini kita sama-sama saling mengingatkan, saling menjaga, itu yang disampaikan pesan oleh Pak Surya kepada kita semua. Baik, sekarang saya ke Bang Masinton. Bang Masinton, bagaimana ini? Pak Jokowi kan jelas mengatakan sebagai pejabat publik dan juga elit politik, statement seperti itu. Tapi tampaknya Nasdem merasa kita sudah dikeluarkan dari koalisi kalau seperti ini, tidak dianggap lagi. Jadi pertama, Pak Presiden sebagai Pak Jokowi sebagai Presiden dan Kepala Negara ya mengundang pimpinan-pimpinan atau ketua umum partai politik itu kan dalam ranah ya masih sebagai Kepala Negara ingin memastikan proses elektoral ya 2024 ini berjalan secara baik seperti yang kita harapkan dan diharapkan oleh bangsa ini. Maka beliau mengundang itu. Nah tentu ya sebagai seorang presiden ya beliau juga tentu menyiapkan siapa ya yang harus menjadi legacy dari kepemimpinan beliau, dan itu lazim ya seperti 2016 lalu di Amerika Obama mengendorse yang namanya Hillary karena seorang pemimpin pasti berkepentingan untuk melanjutkan legacy kepemimpinannya kepada pemimpin yang berikutnya. Nah jadi terkait umpama karena ya kan Pak Jokowi sudah sampaikan teman-teman Nasdem kan sudah ada koalisinya sendiri ya. Nah ini di dalam partai-partai politik pendukung pemerintah yang belum membangun kerjasama bersama gitu ya untuk mengusung siapapun itu, maka diajak. Oke, Bang Mardhani, menurut di sini Bang Masinton yang dilakukan Presiden wajar, statementnya pun wajar, Bang Mardhani? Tidak menunjukkan sikap kenegarawanan, karena di Istana Negara mestinya masalah kenegarawanan atau masalah kenegaraan. Kalau mau kumpul dan mempengaruhi bisa back the doors, bisa di tempat yang tidak perlu ditampilkan. Bahkan agak pandangan saya agak lucu ketika Presiden menyatakan kan Nasdem sudah ada. Padahal dengan posisi sebagai kepala negara dan presiden, 7 partai ini masih solid mendukung Pak Jokowi, termasuk nanti Mas Willy tegaskan, seingat saya Nasdem masih tetap dukung Pak Jokowi sampai akhir. Artinya bisa diajak, dan urusan 2024 akan sangat baik kalau Presiden betul-betul membatasi quote and unquote cawe-cawenya gitu. Karena partai politik udah bagus, teman-teman KIB bagus sekali. Pertama kali udah mendeklarasikan. Gerindra dengan PKB luar biasa. Kami KPP juga luar biasa. Bu Mega ini luar biasa menegaskan, dan itu artinya setiap partai sudah punya kemandirian. Jangan lagi coba diatur-atur gitu. Kata cawe-cawe ini memang disebut-sebut ya, mulai dari ada partai yang mengkritisi mengatakan jangan sampai cawe-cawean. Presiden pun mengatakan bahwa saya tidak cawe-cawean. Mas Owi, sikap Pak Jokowi mengumpulkan parpol di Istana Negara ini termasuk cawe-cawean atau bagaimana ini? Itu yang dikatakan Bang Mardhani sini. Bagaimana Mas Owi? Ya, enggak lah. Pak Mardhani ini kan lupa. Zaman SBY Pak Mardhani PKS ada di pemerintah juga sering ke istana. Gitu. Ya biasa saja lah. Yang kayak gitu kan. Bukan kali ini saja Presiden itu mengundang ketum-ketum partai ke istana. Nggak usah baper aja gitu kan. Jadi jangan melupakan sejarah seolah-olah tidak pernah terjadi. Di zaman SBY, zaman berbeda Mas. Ketika SBY periode kedua nggak ada persiapan buat siapa yang melegasikan. Tidak ada. Jadi coba tracking itu. Zaman Pak SBY berapa kali Presiden Anda dipanggil ke istana? Ngobrol dengan partai lain. Tidak dalam rangka persiapan siapa yang akan disiapkan Pak SBY untuk 2024. Tidak ada gitu loh. Partai politik itu beda. Soal Presiden tidak mengundang Nasdem itu disampaikan di luar, di Pasar Tanah Abang, bukan di istana disampaikannya. Nah, di dalam itu bicara apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga, disampaikan oleh Pak Prabowo, ya itu pembicaraan.
Kalau kemudian publik menerka-nerka bahwa di situ ada pembicaraan di 2024 dan seterusnya, itu bukan menjadi pokok pembahasan. Kalau ketua umum partai politik tidak bicara politik, bohong. Pasti menyinggung satu sama lain lah. Ya saling sindir, saling apa itu biasa saja gitu kan. Kan yang terpenting agendanya bukan itu. Nah, yang disampaikan terkait dengan posisi Nasdem tidak diundang, itu disampaikan Presiden Jokowi ketika di Tanah Abang. Oke. Nah, Pak Willy aja yang nggak diundang tidak terlalu sewot, Pak Mardhani yang sewot ini gitu. Aneh gitu. Nggak ada yang sewot. Kita jaga etika. Kasihan Presiden, posisi udah tinggi jadi turun rendah. Sama kayak di pilkada, gubernurnya Anda itu di sejumlah daerah, sering juga gubernur-gubernur dari PKS itu juga mengundang partai-partai politik, koalisinya bicara di kantor gubernuran. Kan sama aja posisinya gitu. Berbeda ketika menyiapkan buat 2024. Biarkan 2024 urusan partai politik. Presiden fokus usul khotimah itu. Di zaman SBY juga begitu.